Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini dan membaca doa ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di bab yang ketiga, aku anak soleh, pada subtema santun dan menghargai ya. Santun dan menghargai bersama Pak Afif. Silakan anak-anak dibuka buku pelajarannya ya, disiapkan mulai dari Al-Qur'annya, kemudian buku pendidikan agama Islam dan budi pekertinya, pulpen, buku dan lain sebagainya. Nah, kita kembali lagi berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, tentu ilmu yang bermanfaat. Bareng-bareng ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, selanjutnya kita membaca Al-Quran ya. Nah, tolong perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Oke, mudah-mudahan kita yang membaca, kemudian anak-anak yang mendengarkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan kita pun mendapatkan pahala membaca Al-Quran tersebut. Amin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami pengertian sikap santun dan menghargai teman ya. Nah ini tujuannya, memahami pengertian sikap santun dan menghargai teman atau menghargai sesama. Silakan anak-anak juga bisa sambil dilihat bukunya ya. Halaman 27. Halaman 27. Pengertian sikap santun dan saling menghargai. Santun artinya halus budi, baik bahasanya dan sopan tingkah lakunya. Sedangkan menghargai artinya menghormati dan memandang penting orang lain, tidak merendahkannya. Jadi yang dimaksud santun dan menghargai adalah berbudi halus atau sopan tingkah lakunya dan menghormati atau memandang penting keberadaan orang lain. Kita tidak meremehkan orang lain, sangat menghormati orang lain, apalagi kepada orang yang lebih tua. Orang tua kita, paman bibi kita, kakak kita, sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang
yakni Al-Quran, kepada hambanya Muhammad dan mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, setelah kita membaca ayat tadi, kita akan belajar penerapan santun dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita di lingkungan rumah ya. Di lingkungan rumah. Apa saja mendengarkan dan tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua daripada kita. Orang tua sedang memberikan nasihat kepada kita, kita dengarkan dengan baik sampai selesai. Tidak boleh menyangkalnya atau kita tidak mau mendengarkannya. Dan termasuk kepada orang yang lebih tua daripada kita, walaupun itu bukan orang tua. Misal tetangga kita, kemudian paman bibi kita, uwa kita, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, kita nggak boleh asal merintah orang tua, mama itu tolong ambilin buah kelapa naik ke atas. Wah, itu enggak ya. Tetapi kita juga kalau minta sesuatu ke orang tua harus dengan sopan. Mama tolong ini bukain tutup botol ini, akunya tidak bisa. Nah, atau mama tolong ajarin membaca ayat ini, akunya masih bingung membacanya. Itu enggak jadi masalah ya. Nah, kemudian berikutnya meminta izin dan mengucapkan salam ketika pergi. Kalaupun kita ingin pergi, mama, ayah minta izinnya mau main ke teman, mau belajar bersama. Nah, itu harus meminta izin dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, seperti itu ya anak-anak, itu di lingkungan rumah. Nah, kemudian di lingkungan sekolah. Nah, ini di lingkungan sekolah ya. Di antaranya adalah yang harus kita terapkan, menghormati, mematuhi dan melaksanakan perintah guru. Guru memberikan aturan, itu pada dasarnya kebaikan untuk siswa-siswanya. Guru menyampaikan kepada siswanya tidak boleh berambut panjang. Ya, kalau rambut pendek kan itu rapi. Guru memberikan tugas, memberikan PR itu kebaikan untuk siswanya, supaya siswanya belajar dan materi yang sudah diberikan itu bisa diulang kembali sehingga tidak lupa. Kemudian menyapa dan memberi salam saat bertemu guru. Ketemu Pak Guru, Ibu Guru, mengucapkan salam ya, atau menyapa Pak, Bu, dan uluk salam. Pak, assalamualaikum. Bu, assalamualaikum, ketika bertemu guru. Ya, kemudian tidak mengejek sesama teman. Kita punya teman di sekolah, kita juga tidak boleh saling mengejek. Ya, karena kita punya kelebihan dan kekurangannya. Kalaupun ternyata ada teman kita punya kekurangan atau berbeda dengan kita, tidak boleh kita mengejeknya ya nak. Nah, itu penerapan santun dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat ya nak, apa saja? Nah, di antaranya kita harus santun dan menghargai di lingkungan masyarakat. Di antaranya adalah menghargai pendapat orang lain. Orang lain berbicara ini dan itu kita hargai, kita dengarkan terlebih dahulu, apalagi nasihatnya atau pendapatnya itu baik. Kemudian tidak memaksakan kehendak diri, kita tidak boleh paling benar sendiri. Ya, paling benar dari orang lain atau pendapat kita paling hebat, paling benar, tidak boleh. Ya, pendapat apapun, siapapun, dari manapun, kalaupun itu baik untuk dilakukan, maka itu dibicarakan, disepakati di masyarakat. Kemudian ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Ada pengajian, kemudian ada acara syukuran di rumah warga, ada gotong royong, ada memberikan sampah, membersihkan sampah di lingkungan masyarakat sekitarnya, maka kita ikutan. Kalaupun kita bisa mengikutinya ya, kalaupun punya udzur lagi sakit, maka kita juga boleh untuk tidak mengikutinya anak-anak. Nah, ini penerapan santun dan menghargai dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian manfaat hikmah santun dan menghargai orang lain itu apa? Banyak manfaatnya ya.
manfaat sopan santun bagi diri sendiri, dapat dihargai, dihormati dan disenangi banyak orang, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dapat memupuk rasa persaudaraan dan persahabatan. Itu manfaatnya anak-anak. Kalau di sini ada 3 ya. Nah, kemudian manfaat sopan santun bagi orang lain dapat membina dan menjaga hubungan baik. Ya, hubungan kita dengan teman kita itu terjaga dengan baik. Dapat menjadi contoh pembelajaran dengan baik. Kemudian orang lain akan merasa nyaman dekat dengan kita karena kita juga sopan, kita juga menghargai orang lain. Insya Allah kita akan dihargai oleh orang lain juga. Nah, kemudian kita akan belajar hadis arba'in yang ke-15 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, di sini menerangkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik atau diam, ya. Nah, kecuali kalau kita sedang menerangkan sesuatu tentang hak, kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita sampaikan. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan sesuatu, khawatir sesuatu yang kita sampaikan, omongan kita, ucapan kita menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Kemudian kita juga wajib memuliakan tetangga kita ya. Nah, ada tetangga kita muliakan. Kalaupun sedang main ke rumah kita, kita kasih minuman dan makanan. Kemudian kita juga wajib memuliakan tamu kita. Ada teman kita sedang bertamu, kita kasih sambutan dengan baik, senyuman dengan baik ya. Kemudian kalau kita punya hidangan, punya minuman, kita kasihkan supaya tamu kita dimuliakan oleh kita, sehingga Allah juga insya Allah akan memuliakan diri kita. Ya, jadi ini ada 3 poin ya anak-anak, yakni berkata dengan baik atau diam, memuliakan tetangga kita dan memuliakan tamu. Itu termasuk ciri daripada kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian pelajaran dapat diambil tadi ya sudah disampaikan ya. Nah, termasuk diantaranya Islam menyerukan kepada rasa yang dapat menumbuhkan cinta dan kasih sayang di kalangan masyarakat muslim. Merupakan dari kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik atau diam. Kemudian wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang hak dan beramar ma'ruf nahi munkar. Merupakan dari kesempurnaan iman adalah menghormati tetangga, memperhatikan dan menghargai dan tidak menyakiti. Kemudian merupakan dari kesempurnaan iman adalah memuliakan tamu dan berakhlak mulia. Nah, kemudian pesan dan moral serta nasihat ya buat anak-anak semua. Jadilah anak yang soleh dan soleha, sebagaimana yang sudah Nabi ajarkan kepada kita selaku umatnya, niscaya kita akan dicintai oleh Allah, Rasulullah dan orang tua. Perbanyaklah solawat, niscaya kita akan mendapatkan syafaatnya. Janganlah meninggalkan ibadah solat, karena solat sebagai penolong kita di akhirat. Kemudian, dan carilah ilmu sampai ke liang lahat, niscaya engkau menjadi anak yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak, syukron katsiron, terima kasih banyak. Dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.